warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini bulan Agustus, mari kita penuhkan merdeka. Merdeka! 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 Alhamdulillahil qail alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz wa muallimil Quran yang saya muliakan dan saya takdimi. Wa ahusu, beliau hadir di tengah kita, membersamai kita, sahibil fadilah, beliau luar biasa walaupun usia ya dibilang di atas sepuh tapi di bawah semangatnya muda. Beliau Bapak Kunchoro luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadir juga di tengah kita ada Kiai Misbah, Ustaz Fauzi, Ustaz Hasim, dan perwakilan dari Iksas Jember, Bapak Kepala Desa sebagai Sohibil Wilayah, dan semua Dewan Guru dari SMK Kelautan dan Perikanan Puger Jember yang saya hormati, perangkat desa Sumberwaru semuanya, para pengurus dan TNI yang hadir di tengah kita semuanya yang saya hormati. Tak lupa adik-adikku yang sekarang sedang bersemangat menapaktilasi seorang pahlawan nasional, seorang ulama, seorang pengasuh pondok pesantren, seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Semuanya hafizahumullah jami'an. Para hadir, mungkin tidak terlalu panjang. Saya merasa sangat berbahagia dan apresiasi sekali kepada SMK Kelautan dan Perikanan Puger ini karena istiqomahnya menapaktilasi seorang waliullah, di mana pernyataan Kiai Mujib Ridwan, pendiri penulis Lambang Nahdlatul Ulama Ridwan itu menyatakan, bahkan beliau yang diberitahu langsung bahwa Al-Maf'ulak As itu adalah seorang wali kutub. Luar biasa. Semoga barokahnya mengalir kepada kita semua. Para hadir, sesuatu yang terpendam dan mungkin sebuah rahasia yang perlu harus dibedah oleh generasi kita ini, kata bahasa Inggrisnya nguncein apa yang ada dalam rogo dan sukmanya ya As'ad, ya. Raga, jiwa dan batinnya dan rohaninya seorang As'ad yang dinobatkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional. Ini mungkin kalau dijelaskan dan diceritakan tidak cukup waktu, tapi ada yang mungkin hanya sekilas untuk dipahami oleh para kader, para generasi, para siswa dan siswi ini yang sekarang mengikuti napaktilas sebagai persyaratan kelulusan, bahwa yang pertama, Ki As'ad ini seorang santri yang tawadu kepada gurunya, seorang santri yang sangat hormat kepada guru-gurunya. Apa buktinya? Orang dibilang tawadu itu kan ada cirinya. Ketika Ki As'ad diperintah oleh gurunya Syekh Khalil Al-Bangkalani menyampaikan tasbih kepada Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi Ru'is Am PBNU pertama kali, ketika dikalungkan, ya, ini kalau anak-anak kita, ya, mungkin saya juga tidak setakdim apa yang dilaksanakan oleh Ki As'ad. Dikalungkan tasbihnya, melewati pasar, melewati terminal,
seorang pemuda remaja yang banyak dilirik oleh cewek-cewek mungkin ya, oleh generasi yang sebaya, itu sangat langka, sangat bertolak belakang. Seorang pemuda belia yang di depannya ada kalung dari tasbih itu tetap dipakai, tidak disembunyikan di dalam bajunya. Ini menjadi renungan ya. Seandainya kita atau antum ini pas dikalungkan tasbih, kemudian ada kelompok-kelompok pemuda di pasar dan semacamnya, paling-paling saya gengsi atau merasa malu, disembunyikan tasbih itu di dalam bajunya biar tidak kelihatan. Ini kiasat tidak. Sampai di perjalanan ketemu dengan beberapa pemuda, dibilang, ada pemuda gila, ada remaja majnun katanya. Dibilang gila sebab tidak layak, tidak seperti pemuda lainnya, seorang pemuda yang berkalung tasbih. Maka dibilang pemuda atau remaja yang majnun, yang stres. Tapi tetap saja dibiarin oleh kiasat tanpa peduli siapapun yang ngomong, hujatan, cacian, makian di depan pasar, di jalur terminal itu tetap dipasang tasbih itu, tidak dirubah posisinya. Ini salah satu tawaduknya beliau. Dan ini sangat langka sekarang. Ada banyak murid tidak tawaduk pada gurunya. Ada banyak murid tidak taat, hormat kepada gurunya. Lebih-lebih ketika sudah purna, ketika sudah selesai sekolah. Itu dulu yang ngajar saya, biarin saja sudah. Nah ini penting ya. Ini sangu pertama, modal pertama, bahwa hormat dan tawaduk kepada guru. Kemudian yang kedua, Kiasat ini diperintah oleh Hasyim Asy'ari menjadi komandan sabilillah. Maka dengan semangat tinggi beliau membentuk pelopor, ya ini yang sekarang saya pakai, ini pelopor pasukannya Kiasat. Itu bukan hanya dari giroh. Apa giroh? Semangat untuk membela negara, tapi ada di dalamnya karena perintah seorang guru. Perintah Hasyim Asy'ari menjadi komandan sabilillah atau Hizbullah di wilayah Jawa bagian timur. Itu apa? Ditaati, ditakdimi dengan serius. Beliau membentuk pasukan yang namanya pelopor untuk berbuat membela, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi ada beberapa bekal yang ada di Kiasat itu. Jadi tidak hanya menyemangati dirinya membela, mempertahankan kesatuan ini, negara kesatuan Republik Indonesia dari tanah penjajah, tapi di ruhnya itu ada perintah guru. Ini anak-anakku ya, ketika sudah lulus, ada di Thailand, mungkin ada di Jepang, dan di mana saja tempat Anda beraktivitas, jangan lupa takdim kepada guru, itu bekal untuk mencapai kesuksesan. Ya, paham? Ya. Di atasnya itu, selain itu ya tentu orang tua. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kemudian apa lagi bekal dari Kiasat, dari perjalanan Semeruringin ke Garahan itu, beliau tidak henti-henti dan putus menyambungkan dirinya kepada Allah. Ini beda ya. Kalau pahlawan itu seorang ulama, seorang kiai, ini basicnya itu tidak hanya mengandalkan fisik, tidak hanya mengandalkan siasat perang, tapi juga menyambung pada siasatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejak berjalan menuju Garahan, beliau tidak lepas lisannya zikrullah, zikir kepada Allah. Oleh sebabnya ketika zikir itu tetap membasahi lidahnya, membasahi bibirnya, maka turunlah pertolongan Allah dengan caranya Allah. Para anak-anakku sekalian, oleh karenanya sesuai dengan keterangan Pak Ma'ruf,
saksi sejarah yang mendampingi beliau perjalanan ke Garahan, ke base campnya Jepang, Serdadu Jepang, hanya dibekali Pak Ma'ruf itu dengan jerami. Versi lain di tempat sana juga ketemu itu menggunakan kacang hijau. Ini ada dua versi, tapi yang mendampingi Ki As'ad Pak Ma'ruf itu cuma jerami. Alias Roman, ya paham ya, Roman ya, jerami. Lah itu kenapa ketika ditabur, dilemparkan bisa menjadi tentara? Itu karomah namanya. Itu tanda kewalian Ki As'ad. Jadi ada karomah. Kalau Nabi itu mukjizat. Kalau orang soleh wali itu karomah. Jadi Ki As'ad punya karomah. Ini anak-anakku biar karomah, ya, biar karomah punya power yang luar biasa, di luar akal, ya bekalnya tadi. Selain kita sambungkan kepada Allah, kita taat kepada guru, kepada orang tua, ada zikir yang terus-menerus dibaca untuk memberikan, menjadikan, menciptakan generasi yang punya karomah. Maka saya titip ya, dengan itu selama perjalanan biar dapat mengunduh karomahnya Ki As'ad, barokahnya Ki As'ad, ayo zikir apa yang telah dibimbing oleh guru-gurunya sampai di batas di finish nanti. Sekali lagi, jadi Ki As'ad ini seorang santri yang sangat takdim dan hormat kepada gurunya dan orang-orang soleh. Jenengan tadi ke makamnya Mbah Soleh, Kiai Soleh, itu salah satu takdim beliau, karena beliau tahu di sini ada makamnya walinya Allah. Beliau turun dari kudanya, padahal jauh kan, jauh. Kok bisa turun di depan ini, di pertigaan ini turun beliau, Boh itu kan jauh, kan tidak masuk akal kan? Kan kalau kita pusing jauh, kaso, tidak jalan ala, sambil tak tangan leh, sambil tak paceng, tapi beliau tidak. Di sana ada makamnya wali Allah. Di situ rahasia ya. Ini rahasia yang harus digali. Sekarang ini kan modelnya retorika, rumus teori, tapi ayo rahasianya kenapa Ki As'ad menjadi karomah? Salah satunya adalah tawadhu kepada guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir ya, ada kisah menarik bahwa ketika Ki As'ad mendapatkan SK dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, itu Sultanul Aulia, itu Ki As'ad dapat SK langsung. Di mana tempatnya? Di lautan. Nah, SMK kelautan ini ya, di laut, di pantai di Segoro, di laut Selat Madura, utaranya Sukorejo. Jadi Ki As'ad dengan Kiai Mujib Ridwan. Kiai Mujib ini diperintah memegang bajunya dari belakang. Jib, baca bismillah. Jangan putus, ikuti saya. Kiai Mujib agak sial, ini setelah daratan kan pantai, kan air. Jangan tolak-tolak, baca bismillah terus. Kiai Mujib ikut Ki As'ad baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Kakinya berjalan di atas air laut, tidak tenggelam. Ki As'ad tidak tenggelam, tapi Kiai Mujib ini juga ikut tidak tenggelam. Kenapa? Karena diperintah membaca bismillahirrahmanirrahim. Terus megang sampai di tengah. Ki As'ad lalu bilang, alhamdulillah, ini sudah saya mendapatkan SK. Diambil ada semacam surat maklumat, itulah SK-nya Ki As'ad yang langsung diberikan oleh Nabi Khidir alaihissalam, itu menjadi wali kutub. Jadi zikir bismillahirrahmanirrahim itu juga amalan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, kemudian ditindaklanjuti oleh pengasuh berikutnya
dan pengasuh sekarang Kiai Haji Raden Ahmad Azza Ibrahimi. Ada salam dari beliau kepada adik-adik ya, teruslah bersemangat, teruslah belajar, teruslah menggali potensi rahasia dari pahlawan kita Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin. Doa beliau semoga kalian mendapat barokahnya Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin. Tak langkung, seperti itu yang bisa sampaikan. Selamat jalan sampai di finish. Semoga kalian menjadi kader bangsa, generasi Indonesia, generasi yang tangguh iman dan takwanya serta keilmuannya. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.